Terima kasih. Mungkin saya akan awali dengan tradisi yang sering saya eh, bawakan ketika dalam sebuah peristiwa, apa itu wawancara, apa itu testimoni, dan lain-lain. Eh, saya menyapa dulu kita sekalian. Damai sejahtera senantiasa menyertai kamu dan saya. Dan bagi saudara-saudara saya yang muslim, izinkan saya boleh menyapamu secara istimewa. Maafkan saya bila di dalam pengucapan tidak sempurna, tidak untuk mengurangi rasa hormat, tapi ini adalah bentuk rasa bangga saya ketika kamu semua berada di tengah-tengah saya dan kami. Saya sungguh yakin bahwa saudara adalah saudara yang tak bisa dipisahkan dengan kekuatan apapun. Salam bagi yang berkenan, mudah-mudahan saluran berkat bagi kita semua. Om Swastiastu, Tuhan memberkati. Tabe, ini ame ajikae, besawe, gae berkat. Selamat sore untuk kita semua. Pertama saya perkenalkan dulu, saya Petrus Hieronymus Jata. Bagi saudara saya di Pulau Ende, mereka menyapanya saya dengan Ustadz Puah Haji Jata. Saya adalah seorang ASN yang sudah memasuki Purna Bakti, di mana dalam masa aktif saya selama 35 tahun, 25 tahun saya bekerja sebagai staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Dengan latar belakang profesi saya adalah sanitarian. Kebersamaan saya dengan Dr. Dominikus Minggumere ketika Dr. Domi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Ketika beliau bersama saya boleh memberikan sebuah kesaksian bahwasan ada 4 hal yang ingin saya ungkapkan bagaimana ketika bekerja sama dengan Dr. Dominikus Minggumere. Sebelumnya bagi saya, Domi adalah sosok dan figur pemimpin yang memiliki kecerdasan berpikir, menuturkan kata-kata dengan kesejukan, lalu merangkul dengan penuh kehangatan. Ada 4 peristiwa penting yang saya boleh petik dari kebersamaan saya dengan Dr. Domi ketika beliau menjabat sebagai kepala dinas. Yang pertama, Dr. Domi sangat konsen dengan upaya pemberantasan penyakit berbasis lingkungan yang pada saat itu sedang mewabah di Kabupaten Ende di sekitar tahun 2000-an. Itu wabah diare. Nah, dalam menyikapi kasus wabah diare ini, Dr. Domi sangat konsen dengan penanganan terhadap faktor atau sumber penyebabnya, yaitu faktor lingkungan. Apa yang dilakukan beliau? Beliau mengoptimalkan seluruh tenaga sanitarian di Kabupaten Ende menjadi tenaga yang handal dengan sejumlah pelatihan-pelatihan yang membekali tenaga sanitarian untuk boleh terjun ke lapangan sebagai tenaga yang mampu memutuskan rantai-rantai penularan melalui yang bersumberkan lingkungan. Salah satu indikatornya adalah beliau membentuk Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kabupaten Ende sebagai institusi penegakan diagnosa atas penyimpangan parameter lingkungan yang menjadi faktor penyebab atau sumber penularan penyakit berbasis lingkungan pada waktu itu. Beliau juga dengan bijaksana
mendorong kami untuk boleh melahirkan 2 peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 01 tahun 2000 ya, dan nomor 02 tahun 2002, yaitu kalau nomor 01 2022 itu adalah perda yang berkaitan dengan pengawasan kualitas air. Sedangkan 02 adalah perda yang berkaitan dengan pengawasan kualitas makanan minum. Dan itu semua diarahkan pada laboratorium untuk dilakukan pengujian. Kedua, beliau menyadari sungguh bahwasan wabah itu terjadi oleh karena penyakit berbasis lingkungan seperti diare, malaria, dan ispa yang paling trending pada waktu itu. Oleh karena itu, beliau juga memikirkan bahwasan kalau upaya preventifnya, upaya pencegahannya sudah diturunkan laskar-laskar kesehatan melalui orang-orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan lingkungan, maka beliau mulai dengan membangun pustu dan puskesmas hampir di seluruh kecamatan. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan, sehingga kalau ada wabah diare, orang tidak sampai meninggal di jalan oleh karena dehidrasi, karena unit-unit pelayanan jauh. Dan beliau gencar pada waktu itu membangun pustu dan puskesmas. Ketiga, beliau sangat bijaksana, sangat peduli, di mana pada waktu beliau memimpin, seluruh tenaga kesehatan non-PNS di waktu itu dengan tidak memperhitungkan dari mana asal, orang dari mana, agamanya apa, tetapi yang namanya tenaga kesehatan rata-rata diangkat pada masa beliau memimpin selama di dinas kesehatan. Saya punya pengalaman, ada 5 tenaga laboratorium kesehatan lingkungan yang berasal dari luar. Ketika merekomendasikan kepada beliau dan beliau melalui pendekatan-pendekatan kebijakan dan kewenangan sebagai kepala dinas, semua tenaga itu diangkat menjadi PNS. Terus yang keempat, bagaimana beliau peduli dengan penanganan dengan masalah bencana kemanusiaan yang menimpa masyarakat Kabupaten Ende, teristimewa bencana akibat terserangnya wabah muntaber yang pada waktu itu sangat merebak dan meluas di seluruh wilayah Kabupaten Ende dan berdampak pada korban jiwa, bayi, balita, dan ibu serta anak-anak sangat tinggi. Dan pada waktu itu ada 3 wilayah puskesmas yang menjadi peta merah, artinya wilayah puskesmas dengan tingkat risiko pencemaran diarenya paling tinggi. 1, Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende. 2, Kecamatan Bavaria di Voemite. 3, Kecamatan Bolowaru di Nirananga. 4, Kecamatan Makrole di Sokoria. Tetapi dari semua wilayah ini, beliau sangat intens dengan Kecamatan Pulau Ende. Ada apa dengan itu? Tentu nanti pasti saya akan menjelaskan kenapa Domi begitu konsen dan peduli terhadap Kecamatan Pulau Ende dalam rangka penanganan wabah diare. Berangkat dari rasa pedulinya dan keprihatinannya atas kematian yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang dialami oleh saudara-saudara kita di Pulau Ende, di mana bayi, balita, ibu hamil, bahkan orang dewasa yang setiap tahun diserang oleh wabah muntaber, korbannya tidak sedikit, bahkan 50 hingga 100, dan itu terus dari tahun ke tahun. Dan itu menjadi catatan buruk bagi status kesehatan di Kabupaten Ende, bahkan di Provinsi NTT, bahkan di Indonesia.
Dari sinilah Domi melahirkan konsep baru bahwasan saya akan coba menghadirkan UNICEF dan saya akan merekomendasikan ke Pulau Ende. Ketika beliau menyatakan bahwa untuk mengatasi bencana kemanusiaan korban jiwa yang begitu besar terjadi di Kecamatan Pulau Ende di Puskesmas Ahmad Yani, saya salah satu orang yang agak sedikit keberatan. Persoalan keberatan bukan tidak loyal, tetapi karena ketika intervensi di sana dengan program air bersih dan sanitasi, di sana memiliki berbagai keterbatasan. Pertama, transportasi sangat sulit. Kita hanya menggunakan kendaraan bermotor. Yang kedua, material-material lokal hampir tidak ada di Pulau Ende, termasuk kelikir. Kalau pasir ada, tapi kelikir tidak ada di sana. Tapi kalau intervensi UNICEF ini di mana program air bersih dan sanitasi memperbaiki airnya dengan menyediakan alternatif air dari penampung air hujan, dan bagaimana caranya mereka memulih lingkungan dari budaya dan tradisi yang tidak menguntungkan secara kesehatan, tentu itu dengan membangun jamban, dan itu butuh material-material lokal. Tapi beliau menyatakan kepada saya, beliau biasa menyapa, Pit, di Pulau Ende itu memang rawan, tapi itu saudara kita juga. Itu saudara kita juga. Apakah kita tega membiarkan mereka harus mengalami kematian yang terus meningkat setiap tahun? Yang orang Ende bilang, setiap musim bencana wabah, orang selalu bilang, di Pulau Ende mau dengar ika tape ngana delmi. Artinya di Pulau Ende ketika musim jamba, musim diare, korbannya berjatuhan dari rumah ke rumah seperti ikan tape itu tuh, ikan tembak, ikan apa itu tuh yang kena ini bom. Sikap inilah yang beliau dengan kebijakannya membangun komunikasi dengan pemerintahan di kabupaten, dengan provinsi Indonesia, bahkan dengan UNICEF Asia Tenggara untuk menghadirkan UNICEF di provinsi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Ende, dan beliau fokuskan di Kecamatan Pulau Ende. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Proses itu sudah terjadi, lalu kami orang kesehatan lingkungan di bawah komando saya, saya waktu itu bekerja sebagai kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Beliau memerintahkan saya, tugas tambahannya adalah sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di program air bersih dan sanitasi dalam rangka meminimalisir angka kematian ibu dan anak akibat dehidrasi karena diserang oleh wabah diare. Lalu saya bersama tim waktu itu turunlah ke Pulau Ende untuk melakukan sosialisasi. Tim perdananya diturunkan adalah bersama dengan orang-orang Bapeda. Ya, waktu itu yang hadir bersama saya adalah almarhum Bapak Martinus Ndate dan Ibu Bernadetta yang sekarang sudah punah bakti, dan beberapa pejabat lainnya yang ada di Bapeda. Agenda sosialisasi pertama kami diarahkan oleh camat di wilayah desa Aijeti. Karena itu desa yang setiap kali ada wabah, jumlah kematian itu lebih dari 20 hingga 30 setiap wabah itu. Sosialisasi itu dilakukan di sebuah tempat, dan orang Bapeda menjelaskan tentang mekanismenya kerja program air bersih dan sanitasi, apa penyebabnya, bagaimana caranya, apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi tanggung jawab dari UNICEF, dan apa yang menjadi kewajiban masyarakat, bahwa nanti pada waktunya Pulau Ende dan seluruh masyarakatnya diajak untuk bekerja sama untuk menghentikan wabah diare. Memang dahulu kita mengenal dengan ada berbagai istilah, bahwasan kalau orang tugas kemana kalian, oh kami ke Pulau Ende, pesan hanya satu, awas ranjau.
Awas ranjau ini menjadi terngiang di seluruh Kabupaten Ende. Dan itu biasanya terutama kalau PNS yang bertugas di Pulau Ende, kalau ditanya kemana ke Pulau Ende, awas ranjau. Maksudnya di Pulau Ranjau itu adalah onggokan-onggokan tinja yang bertebaran di sepanjang pantai kita turun dari perahu motor. Lalu ada istilah berikutnya lagi, oleh UNICEF menyatakan bahwasan Pulau Ende itu adalah pulau dengan jamban terpanjang di seluruh Indonesia, bahkan Asia. Kenapa? Karena hampir seluruh pesisir pantai itu dijadikan oleh masyarakat untuk sebagai tempat buang air besar atau buang hajat. Ketiga, Pulau Ende itu dijuluki juga sebagai pulau neraka. Kenapa? Oleh karena hampir setiap wabah tiba, korbannya berjatuhan tidak kurang dari 50 hingga 100 setiap tahun. Maka dianggap sebagai pulau neraka, pulau yang sangat membahayakan. Nah, lanjut dari program kegiatan program UNICEF ini, di sebuah tempat di desa Air Jati, ketika orang-orang berbeda menjelaskan, kemudian masyarakat menanggapi. Apa yang ditanggapi oleh masyarakat? Ya, ditanggapi oleh masyarakat hanya satu. Pertama, kalau kami miskin, kasih kami uang. Tidak perlu bicara banyak. Kami tidak butuh bicara di sini. Kami butuh kerja nyata. Kedua, kamu yang bilang kami ini sakit, mati karena minum air di bawah, karena minum air sumur yang kotor. Kemudian karena kami godu romau, karena kami buang hajat di pantai. Lalu kami ini dianggap orang yang kurang bermartabat, sehingga itu membahayakan, menjadi penyebab matinya banyak orang, banyak anak setiap wabah. Itu tidak benar. Ini oleh seorang bapak, dan bapak itu mungkin sekarang sudah meninggal. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat, juga menjadi pemimpin agama di wilayah itu, ya, khotib atau imam waktu itu. Beliau menyatakan bahwasan kami ini minum air dari sumur yang kotor, kami ngudu romau, tapi kami ngarap pakai nggobe parah. Maksudnya, ketika orang dari kabupaten, orang dari dinas kesehatan, orang tim UNICEF menyatakan bahwa Pulau Ende ini adalah pulau yang sangat berbahaya oleh karena perilaku yang tidak terlalu menguntungkan, mereka menantang bahwa kami memang minum air dari sumur itu, kami memang buang hajat di pantai, tapi kami bisa pergi haji, lalu anak-anak kami bisa sekolah di luar Jawa. Ya, ini sebuah tantangan. Yang ketiga, kalaupun itu untuk memperbaiki kami mengharapkan supaya biarkanlah orang-orang di sini, orang kami sendirilah yang boleh naunana kami, yang boleh menasihati kami. Ya, artinya ketika datang sebuah nama dengan Petrus, Justinus, Filipus, tentu bagi masyarakat Pulau Ende pada saat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena itu tidak sesuai dengan budaya mereka. Mereka boleh terima hanya nama Pua, Ahmad, itu Siti, Ayub, itu boleh mereka terima. Mendengar situasi tantangan ini, kemudian teman-teman di Bapeda lalu menyampaikan kepada kepala dinas, waktu itu ke Pak Dr. Domi, Pak Kadis, seperti kita akan mendapat kesulitan di Pulau Ende. Kenapa lagi? Masyarakat menantang keras kalau nanti yang datang berkomunikasi, berdialog, berdiskusi dengan mereka itu adalah mereka yang bukan pewenang, atau mereka pewawo. Sebab bagi mereka, ya waktu itu yang beliau ungkapkan saya, kami, tambeepu kami, ngudu mau, tapi kami rasine air. Kami paro kalau ata miu pawawo mai, na una nawaro kami, mbajana miu ko pawawi, miu ko funu, miu ko batu. Ya.
Nah, ini menjadi tantangan sehingga Dr. Domi memerintahkan kepada saya dengan teman-teman waktu itu, Pit, ini sebuah tantangan. Tidak boleh mundur. Kita mesti berjuang menyelamatkan banyak jiwa yang diakibatkan oleh ketidaktahuan dan ketidakmampuan mereka. Bahwasan yang mereka lakukan itu adalah membahayakan diri mereka. Apa yang dilakukan waktu itu? Nanti saya akan jelaskan. Yang maksudnya mereka lakukan itu adalah buang hajat di sembarang tempat, minum air dari sumur yang tidak masak. Itu kan buat mereka itu biasa-biasa saja kan budaya. Tetapi dari sisi kesehatan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena hasil uji lab sendiri, air pantai saja itu jumlah kuman kolinya itu melampaui ambang batas. Apalagi di sumur gali melampaui ambang batas. Nah, indikator kalau air dan tanah terdapat koli yang begitu tinggi melampaui ambang batas, artinya air dan tanah itu sudah tercemar oleh tinja. Sebab koli itu hanya ada pada tinja. Program UNICEF itu ada dua proses dilakukan. Yang pertama adalah change behavior atau perubahan perilaku melalui suatu proses pemicuan dengan metode CLTS. Dan yang kedua adalah perbaiki sarana sanitasi dan air bersih, yaitu membangun penampung air hujan setiap rumah tangga 1 unit. Dan di tengah proses perjalanan itu dilakukan pemicuan, lalu saya coba belajar ayat-ayat suci dari Al-Quran, dari hadis yang ada hubungannya dengan larangan-larangan kepada saudara kita yang muslim untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang setidaknya merusak lingkungan dan itu berdampak kepada mereka sendiri. Lalu proses itu berjalan dan mereka, karena prosesnya sudah berjalan dan dipandang sukses, mereka mengislamkan saya menjadi Ustadz Puah Haji Jattah. Dengan nama ini saya masuk dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di Pulau Ende, baik masyarakat pengaji, baik kelompok pengaji, kelompok masyarakat, lewat desa, lewat PKK. Saya dan teman-teman memproses itu dari salah satu poinnya adalah pemicuan dengan elemen takut dosa. Apa pesan saya? Pesan saya bahwasan saudara-saudara kita yang muslim itu sangat ditekankan untuk tidak boleh membuka aurah di hadapan orang banyak karena itu mengumpan dosa. Nah, ketika Anda menutup diri yang perempuan, menutup diri dari ujung kaki sampai kepala hanya untuk menutup aurat, namun ketika buang air besar Anda harus buka di pinggir pantai yang dilihat oleh banyak orang, maka di manakah aurat itu ditutup? Yang kedua, ada sebuah pesan-pesan suci yang boleh saya sampaikan, bahwasan saudara-saudara kita dilarang untuk membuang hajat di sembarang tempat, di tempat orang berkumpul atau di tempat-tempat umum. Sebab itu akan mendapat 3 kutukan Tuhan, yaitu mendapat penyakit, mara bahaya, dan dosa. Dari proses itulah berjalan sekitar 4-5 tahun, dari 2005 sampai 2006 sampai 2011, dan pada akhirnya Pulau Ende mendapatkan predikat baru adalah pulau yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih terbaik, dan pulau dengan pantai terbersih untuk di wilayah daratan Flores, di wilayah Kabupaten Ende, bahkan di NTT, bahkan di Asia, dan pulau dengan perubahan perilaku yang luar biasa yang dinilai oleh UNICEF, di mana semua saudara-saudara kita berhenti dari buang hajat di tempat terbuka, semua masuk dalam jamban. Sehingga waktu itu saya mengkumandangkan bahwasan, karena di sana itu 90% adalah saudara kita dari muslim, saya mengkumandangkan bahwasan Pulau Ende ini adalah Pulau Seribu Pah, Serambi Mekah ketiga setelah Aceh. Suci orangnya, suci pula negerinya. Itu. Dan mari buang hajat di Kakus, lebih nyaman,
lebih sehat, lebih bermartabat, dan lebih beriman. Hasil dari kesuksesan itu kepada saya dinobatkan oleh UNICEF sebagai pelaksana penanggung jawab operasional terbaik yang dikeluarkan oleh UNICEF Indonesia Asia Tenggara. Sedangkan Dr. Domi diberikan predikat sebagai kepala dinas terbaik dengan tingkat kepedulian terhadap penanganan penyakit berbasis lingkungan, yaitu wabah diare terbaik untuk Indonesia dan Asia. Itu predikat yang diperoleh pada waktu itu, yang dimiliki oleh Domi. Ini kesaksian saya selama saya berada di Pulau Ende. Dan sampai hari ini harus diakui bahwa kata Ranjau sudah tidak ada lagi Pulau Ende, kata Pulau Neraka sudah tidak ada lagi di Pulau Ende. Yang ada cumanlah Pulau Serambi Mekah, negerinya suci, orangnya suci. Terima kasih.